Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setimpal setiap orang dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan sabda Tuhan dalam Injil hari ini, terutama di ayat 27, Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya, dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah sabda yang dalam dan menuntut kita untuk memandang hidup ini bukan sekedar dari kacamata dunia, tetapi dari kacamata kekekalan. Bahwa setiap keputusan, setiap langkah kecil kita ternyata punya makna kekal. Yesus mengajak para murid-muridnya dan tentu juga kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Itu bukan ajakan untuk hidup susah, tetapi undangan untuk hidup dalam kasih yang rela berkorban. Kasih yang bukan hanya manis di bibir, tapi nyata dalam perbuatan. Santo Dominikus adalah teladan indah dari sabda ini. Ia bukan hanya seorang pewarta yang cerdas, tapi juga pribadi yang hidupnya total bagi Kristus. Santo Dominikus menyangkal diri dengan meninggalkan kenyamanan, memikul salib dalam bentuk kerja keras dan pengorbanan, serta mengikuti Yesus lewat pewartaan sabda yang penuh kebenaran dan kasih. Santo Dominikus tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, tetapi dengan doa dan belas kasih. Ia percaya bahwa manusia bisa disentuh bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan Roh Kudus yang bekerja melalui hati yang bersih. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekedar soal percaya, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman yang dihidupi. Dalam Katekismus Gereja Katolik, kita diajak untuk memahami bahwa iman yang benar selalu menuntun pada perbuatan kasih. Maka ketika Yesus berkata bahwa setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya, itu adalah peneguhan bahwa iman dan hidup sehari-hari
tidak bisa dipisahkan. Santo Dominikus tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi ia juga menjadi kebenaran itu sendiri lewat hidupnya yang sederhana, doanya yang dalam, serta cintanya pada sabda Tuhan. Santo Dominikus menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia yang haus akan terang. Seperti Yesus yang akan datang dalam kemuliaannya, Dominikus pun percaya bahwa hidup ini bukan berakhir di dunia, tetapi akan digenapi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya kita pun seperti Santo Dominikus berani berkata, "Ya Tuhan, aku ingin ikut Engkau, walau jalannya tidak selalu mudah." Karena kita tahu, pada akhirnya bukan sukses duniawi yang membahagiakan, tetapi kasih Tuhan yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikutimu. Di tengah dunia yang mengajarkan kenyamanan dan kemudahan, ajarilah kami untuk memilih jalan kasih yang sejati. Seperti Santo Dominikus, kami mau belajar mencintai sabdamu dan mewartakannya dengan hidup kami. Datanglah dalam kemuliaan-Mu dan temukan kami setia di jalan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.